Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umar 411. Perjumpaan kita kali ini sedikit menggores sejarah si raja. Pelit bin Kikir cucunya, Koret. Cicitnya bakhil. Siapakah dia? Ya, Qarun alaihi lanatullah. Untuk melanjutkan kisahnya, saya persilahkan ke teman dekat saya. Selamat menyimak kisah Qarun selanjutnya. Sebagai seorang Muslim, kita harus percaya bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kitab yang berisi dongeng masa lalu belaka, melainkan di dalamnya memuat hikmah yang bisa dipetik dalam setiap zaman, seperti kisah Qarun yang diabadikan dalam surat Al-Qasas ayat 76-82. Qarun hidup di zaman Nabi Musa, terkenal sebagai seorang kaya raya yang terlampau sombong, sehingga ia mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut. Memiliki banyak pelajaran yang bisa diambil dan dapat diterapkan dalam kehidupan, serta sebagai penguatan karakter manusia yang berkualitas, baik dari segi agama maupun sosial. Qarun pernah menjadi ahli ibadah jauh sebelum kekayaan Qarun berlimpah ruah. Menurut Al-Qushayri, sebenarnya dia adalah seorang rahib yang sangat taat beribadah. Karena seluruh waktunya dihabiskan untuk beribadah, Qarun tidak begitu peduli dengan masalah duniawi. Alhasil, Qarun dan keluarganya hidup serba kekurangan. Istrinya yang bernama Ilza sering mengeluh dan merengek agar Qarun mau lebih berusaha meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian, Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak untuk dirinya. Nabi Musa alaihissalam menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan sangat baik. Qarun menjadi sombong dan zalim setelah kaya. Berkah doa Nabi Musa, Qarun menjadi gigih berusaha dan dianugerahi harta yang berlimpah ruah yang tersimpan di banyak gudang. Harta berisi emas dan perak, dengan kunci-kuncinya yang sangat berat dipikul. Meskipun ukurannya hanya sebesar jari, namun untuk mengangkut kunci gudang kekayaannya, dibutuhkan 60 bigal atau kuda kecil. Referensi bisa dilihat di Tafsir At-Tabari, Juz 19, halaman 617. Diriwayatkan pula bahwa setiap keluar rumah, ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 hewan ternak yang sehat. Kisah Qarun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas, Al-Luas surat ke-28 ayat 67-83. Ayat ini bercerita tentang perbendaharaan hartanya yang begitu besar, menyebabkan Qarun menjadi sangat berbangga diri. Ia berlaku sombong dan memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia diperingatkan oleh kaumnya agar tidak terlalu puas dengan harta benda dan kekayaannya, sebab Allah tidak berkenan, Qarun tetap tidak menggubrisnya. Tafsir At-Tabari, halaman 623. Tak hanya itu, ketika turun perintah zakat, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Musa kala itu pergi menemui Qarun dan memerintahnya mengeluarkan zakat. Setelah Qarun menimbang, ternyata jumlah zakatnya lumayan besar. Sifat bakhilnya pun menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Akibat daripada lupa atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan atas nikmat itu bukannya disyukuri, bahkan menjadikannya orang sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan azabnya berupa ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Kisah Qarun ini menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan tidak bersyukur atas nikmat Allah. Menghukum Qarun dengan keras karena kesalahannya, sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua. Berikut adalah beberapa poin penting dari kisah Qarun. Qarun adalah seorang yang kaya raya dan sombong. Ia tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Ia menentang Nabi Musa dan menghasut kaumnya. Allah menghukum Qarun dengan membuatnya dan rumahnya ditelan bumi. Kisah Qarun menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan tidak bersyukur atas nikmat Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran
dari kisah Karun dan selalu bersyukur atas nikmat Allah, serta menjauhi sifat sombong dan tidak mau mengikuti ajaran Allah. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.